Jadi begitu juga dengan makna di sini, menjadi keluarga Allah artinya begitulah kedekatan dengan Allah, seolah-olah nama baik pejabat, keluarga orang kaya, jaga nama baik orang kaya, apalagi menjaga nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan nistakan Allah, jangan jerumuskan diri dalam perbuatan yang dilarang Allah, laksanakan apa yang disuruh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin menjadi keluarga Allah adalah yang pertama syaratnya adalah jaga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perempuan mengatakan saya ingin seperti yang tertulis di judul menjadi keluarga Allah tapi membuka aurat, mungkinkah dia diakui? Tidak, karena tidak menjaga kemuliaan perintah Allah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada orang yang beriman perempuan, yudnina alaihinna min jalabibihinna, panjangkanlah jalabib, jilbab. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Muhammad. Satu-satunya jalan mencintai Allah, satu-satunya jalan mencintai Allah adalah dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak meninggalkan banyak warisan. Ada bapak ibu yang pernah pergi umrah melihat istana Nabi Muhammad? Ada? Pernah nggak yang pergi umrah dibawa? Ini istana Nabi Muhammad, ini tempat tidur Nabi dari emas, ini ada pedangnya, ini ada kursinya dari... Tidak ada. Yang diperlihatkan adalah replika rumahnya yang kecil, atapnya bisa dipegang dengan tangan saking rendahnya, nampak tempat tidurnya apa adanya. Kalau dia sujud sholat, dia pegang kaki Aisyah geser ke depan, walaupun ada alas di antara itu, menunjukkan dia orang yang amat sangat sederhana. Begitulah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti saya mengatakan bapak ibu tidak boleh kaya, silakan kaya, tapi kayanya untuk menolong agama Allah. Kalau memang kau betul kaya, bukan dengan rumahmu yang besar. Kalau kau kaya, bukan dengan mobil yang mewah. Kalau memang kau kaya, wakafkan tanah untuk pondok pesantren Al-Quranul Karim. Apa tanda keluarga? Tanda keluarga yang pertama, menjaga nama baik. Yang kedua, apa tanda keluarga? Tanda keluarga rela berkorban. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda keluarga? Kalau memang keluarga rela berkorban, sebagaimana kita rela berkorban menolong saudara, menolong kakak, menolong adik, menolong ayah, menolong ibu. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Siapa yang bisa menolong kita kecuali man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah? Tapi kalau Allah sudah mau menolong, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda keluarga yang kedua adalah kalau memang betul keluarga, maka siap menolong. Apakah Abdul Somad dianggap sebagai keluarga? Enggak ada yang anggap saya keluarga. Sedih kan ya? Udahlah, nggak usah saya tanya lagi, makin sakit hati saya. Apa tanda keluarga? Jaga nama baik. Apa tanda keluarga? Rela berkorban. Yang ketiga, apa tanda keluarga? Jaga warisan dan pusakanya. Betul? Allah Subhanahu wa taala tidak ada warisan, tidak ada pusaka, tapi Allah turunkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap. Mana ada nabi sekarang? Apanya yang mau dijaga? Nabi tidak ada. Ajarkan anak-anak kita sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau masuk anak ke sekolah, tanya kepala sekolahnya, Pak Kepala Sekolah, ada nggak pelajaran sirah di sini? Pak Kepala Sekolah, ada nggak pelajaran sirah di sini? Masya Allah, tabarakallah.
Apa tanda kalau kita memang ingin menjadi keluarga? Tanda ingin keluarga, jaga nama baik, kehormatan dan marwah. Tanda keluarga, rela berkorban. Tanda keluarga, jaga warisannya, jaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Siap menghina Nabi, halal darahnya. La yahillu damu muslim illa bi ihdas salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, halal darahnya dihukum pancung. Wasayyibu zani berzina, halal darahnya dilempar batu sampai mati. Wattariku lidini, orang yang murtad, mengejek-ejek Nabi, masuk dalam kategori murtad. Hati-hati, waspada. Ajarkan anak ibu tentang Nabi Muhammad, ajarkan anak bapak tentang Nabi Muhammad, supaya kalau anakmu dewasa dia lebih tahu, lebih menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda keluarga? Tanda keluarga yang keempat adalah tidak lain tidak bukan. Apa tanda keluarga? Kalau sudah berkeluarga disebut namanya, bergetar hati kita. Betul? Walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah maka bergetar hati mereka. Ketika Nabi SAW sedang berada di bawah pohon korma, tiba-tiba datang seorang laki-laki bernama Du'sur. Lalu dia hunuskan pedangnya. Ya Muhammad, selama ini pengawalmu banyak, selama ini ada Umar, selama ini ada Abu Bakar, selama ini ada Ali, sekarang kau sendirian Muhammad. Siapa yang membelamu kalau ku tebas batang lehermu? Saat itu Nabi menjawab dengan satu jawaban, Allah. Ketika dia sebut kata Allah, jatuh pedang Du'sur. Lalu kemudian Nabi mengambil pedang itu dan balik bertanya, Du'sur, seandainya pedang ini aku tebaskan ke lehermu, siapa yang akan membela engkau? Tidak ada. Maka satu-satunya yang membela kita adalah Allah. Apa tanda keluarga yang kelima? Ikut merasakan perasaan orang lain. Datang ke rumahnya, lihat tidak ada beras, kasih nasi bungkus. Lihat tidak ada makanan, kasih bantuan. Maka tolong dia. Allah tidak perlu ditolong, Allah Maha Kaya. Rasakan perasaan saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara ibu bapak yang orang kaya raya, rumahnya besar, temboknya tinggi, tapi tidak diakui sebagai orang beriman, mau? Laisa bil mu'min, tidak termasuk orang beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Alladzi yabitu syab'anan, sanggup dia tidur malam dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumah kelaparan, tidak makan. Sanggup dia kenyang, padahal tetangganya kelaparan. Sanggup dia inak minum makan, sementara tetangga tidak makan, tidak minum. Oleh sebab itu, selesai pengajian ini, datangi tetangga-tetangga kita. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Tanya apa yang dia makan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda kita bersaudara? Maka kita peduli perasaan orang lain. Itulah 5 tanda bersaudara. Bisa diingat? Saya aja nggak ingat. Bisa diingat? Bisa. Allah tahu kita ini susah ngingat karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Lupa isi ceramah.